Halo kawan, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu seperti biasa-biasa aja? Padahal di dalam hati kamu percaya bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu buku paling filosofis dan menyentuh hati yang berjudul The Alchemist, karya Paulo Coelho. Buku ini bukan sekedar cerita tentang petualangan, tetapi juga perjalanan menemukan makna hidup dan panggilan jiwa. The Alchemist bercerita tentang seorang gembala muda bernama Santiago. Ia bermimpi menemukan harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya dia ragu, tapi dorongan hati dan mimpinya membuat dia memulai perjalanan panjang yang penuh rintangan, penemuan, dan perjalanan hidup. Tapi ternyata harta karun yang dia cari itu bukan hanya soal emas atau perhiasan, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah personal legend, alias takdir sejati kita. Paulo Coelho percaya bahwa setiap orang dilahirkan dengan tujuan tertentu. Masalahnya, seiring kita bertumbuh, kita mulai takut, ragu, atau terlalu nyaman dengan rutinitas. Santiago berani keluar dari zona nyamannya demi mengikuti mimpinya. Pertanyaannya, apakah kita berani? Sepanjang perjalanan, Santiago belajar mendengarkan bahasa alam semesta, yakni intuisi, pertanda, dan kebetulan-kebetulan kecil yang membimbing kita. Di dunia nyata, mungkin kita menyebutnya dengan firasat atau gut feelings. Buku ini mengajarkan bahwa kalau kita sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bekerja sama untuk membantu kita mencapainya. Tapi hanya kalau kita benar-benar berani untuk melangkah. Dan di akhir cerita, setelah perjalanan panjang melewati padang pasir, bertemu cinta sejati, dan belajar dari sang alchemist, Santiago akhirnya menemukan harta karun itu. Tapi ternyata harta itu berada di tempat di mana dia memulai segalanya. Di reruntuhan gereja, tempat ia dulu bermimpi. Terdengar seperti ironi, bukan? Ya, mungkin. Tapi justru disitulah pesan paling penting dalam buku ini. Terkadang kita harus menempuh perjalanan jauh untuk menyadari bahwa hal paling berharga sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sejak awal. Makna sebenarnya dari harta karun dalam cerita ini jauh lebih dalam dari sekedar emas atau benda fisik. Sepanjang perjalanannya, Santiago menemukan pemahaman tentang dirinya sendiri, keberanian untuk mengikuti mimpi, cinta sejati, dan hubungan dengan alam semesta dan takdir. Jadi intinya, harta karun sejati bukan sekedar tempat atau benda, tetapi transformasi diri dan kebijaksanaan yang didapat dalam perjalanan. Bisa dibilang, perjalanan Santiago adalah metafora untuk perjalanan hidup kita sendiri. Kita sering mencari kebahagiaan di luar sana, padahal jawaban sebenarnya sering ada di dalam diri kita. The Alchemist bukan cuma sekedar tentang kisah perjalanan, tapi cermin untuk kita semua. Mungkin kita juga sedang dalam perjalanan menemukan harta karun kita sendiri. Intinya ada beberapa pelajaran penting dari buku ini. Yang pertama, ikuti kata hatimu, karena ia tahu kemana kamu harus pergi. Kedua, kegagalan itu adalah bagian dari perjalanan. Santiago berkali-kali gagal, tetapi ia selalu belajar. Dan yang ketiga, harta karun seringkali lebih dekat dari yang kita kira. Kadang jawabannya bahkan ada di dalam diri sendiri. Kalau kamu punya mimpi, sekecil apapun itu jangan diabaikan. Bisa jadi itu adalah panggilan jiwamu. The Alchemist bukan cuma buku, tapi cermin yang memantulkan pertanyaan.
Apakah kamu sedang mengejar takdirmu atau justru menghindarinya? Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar kita bisa menghasilkan video-video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!